warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita untuk mengadakan pertemuan. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Nih, pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk beberapa pembahasan dan tetap dengan judul besar nih. Judul besarnya pencegahan stunting. Nah, pada sesi yang sekarang ini kita akan beranjak ke modul 3 dan sesi 3. Pada modul 3 niki yang kita akan bahas adalah penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Itu yang kita akan bahas pada hari ini. Yang kemarin, apakah masih ingat apa pembahasan kita? Ya, benar. Mudah-mudahan saya berharap pada ibu-ibu agar ibu-ibu selalu berkomitmen untuk menerapkan apa yang kita pernah bahas pada hari yang lalu. Oke. Pada sesi yang sekarang ini yang kita akan bahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Sebenarnya bapak juga harus hadir ini, tapi mungkin karena kesibukan mungkin makanya tidak bisa hadir ya. Ya ibu, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Niki sebenarnya kewajiban diri kita, kewajiban pasangan atau suami dan keluarga. Karena pada saat kehamilan, ibu-ibu ini pasti sudah hamil dan merasakan nih tingkat emosinya tinggi, tidak menentu, sedih, ada senang, ada segala macam. Nah, untuk itu yang kita akan bahas pada hari ini adalah mengenai yang pertama, dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, seperti apa makanan sehat dan bergizi dan gimana untuk dukungan kepada ibu hamil harus kita pahami. Yang kedua yang kita akan bahas ini adalah dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Dan yang ketiga, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Seperti apa dukungannya itu kita akan bahas, dan juga nanti selain pembahasan itu juga kita akan menyimak seperti apa cara untuk mendukung ibu hamil. Nah, untuk yang pembahasan yang pertama niki, dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, pembahasan pertama adalah seperti ini. Pertama yaitu makanan dengan cara makan bersama dan dengan suasana yang nyaman. Nantinya ibu hamil akan merasa baik, akan merasa nyaman untuk menikmati makanan tersebut, sehingga diharapkan janin dalam kandungannya bisa menyerap nutrisi-nutrisi dan ibu hamil juga bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Karena biasanya ibu hamil sering muntah-muntah, sering mual-mual dan
terkadang makanan juga keluar. Terus selanjutnya adalah makanan bergizi seimbang. Ini peran suami sangat penting, bagaimana mewujudkan makanan yang bernutrisi, yang bergizi dan seimbang. Nah, ibu-ibu dapat bantuan ya. Nah, karena bantuan itu harus diperuntukkan untuk membeli makanan bergizi dan seimbang. Jangan nanti ketika dapat bantuan suaminya beli rokok, dapat bantuan memberikan anaknya mainan, memberikan anaknya sepeda dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah gimana program yang diberikan oleh pemerintah, yakni program Keluarga Harapan untuk pendidikan dan kesehatan, termasuk untuk makanan bergizi dan seimbang. Paham niki? Diperlukan juga buah-buahan. Buah-buahan dikonsumsi setelah ibu hamil meminum tablet tambah darah atau PTD. Nah, ibu-ibu masih tahu seperti apa tablet itu kan? Ibu-ibu, ini adalah contoh tablet tambah darah. Ini bisa kita dapatkan di puskesmas atau pusat kesehatan. Ini juga bisa kita dapatkan di apotek. Nah, kenapa mesti ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah? Agar ibu hamil tidak kekurangan darah. Yang perlu dilakukan oleh suami atau pasangan untuk mendukung hal tersebut adalah perlu diingat nih, perlu diingat ya Bu ya, agar suami itu bisa memberi atau mengingatkan kepada istri agar terus menerus mengkonsumsi tablet tambah darah. Ini dilakukan setiap hari. Sebagai seorang suami atau pasangan harus meringankan beban istri ketika hamil, membantu untuk menyiapkan makanan, atau kalau memang suami bisa memasak, dan ya kalau suami bisa masak, bisa suami sendiri yang menyiapkan makanan untuk keluarga. Ibu-ibu, apa ada yang perlu ditanyakan? Ada? Oh, ini sudah dipahami nih. Saya harapkan nanti hasil dari pertemuan kita diinformasikan ke keluarga atau ke suami agar suami bisa menjadi suami yang siaga. Selanjutnya, yang kedua adalah dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Nah, ibu perlu ketahui bahwa ibu hamil harus terbiasa menjaga kebersihannya. Kenapa harus terbiasa menjaga kebersihan? Karena jangan sampai akan berdampak kepada janinnya. Yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan ibu hamil, yakni pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua, ibu hamil harus mandi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Dan yang ketiga adalah keramas 2 hari sekali. Dalam 2 hari itu harus keramas. Dan juga tidak kalah penting adalah menjaga payudara, menjaga kemaluannya. Ini agar tidak terjadinya ada kuman-kuman atau virus atau bakteri yang menempel sehingga akan terinfeksi kepada dirinya maupun pada janin. Dan perlu dilakukan oleh ibu hamil juga, yang ini adalah mengganti pakaian setiap hari. Mengenai istirahat yang cukup, ibu hamil membutuhkan 6-7 jam di malam hari. Itu kalau kehamilannya di atas 6 bulan. Dan pada siang hari dia membutuhkan istirahat minimal 1-2 jam pada siang hari.
Dan yang perlu dilakukan oleh suami juga ketika istrinya hamil adalah menemani untuk berolahraga ringan. Nah, para suami juga bisa mengantar ke kesehatan sedang ibu hamil. Yang selanjutnya, ibu-ibu, yang ketiga ini adalah dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Yang pertama adalah, bisa dilihat di sini, memberikan perhatian. Suami mengupayakan terus memberikan perhatian kepada ibu hamil, lalu memuji penampilan ibu hamil. Jangan mencela ibu hamil, jangan mengomentari hal-hal yang negatif pada ibu hamil. Yang perlu kita jaga adalah selalu memberikan hal-hal positif, termasuk memberi pujian, karena dengan hal tersebut akan membantu tidak terjadinya stres. Ketika ibu hamil stres, maka akan berdampak kepada tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungannya. Ibu masih semangat? Oh ya, sih. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah mendengarkan atau berempati atau menjadi teman curhat. Seorang suami atau pasangan harus mengelus perut ibu hamil, mengelus dengan rasa kasih sayang, dengan lembut. Jadi intinya adalah suami harus tetap menjadi suami siaga. Ibu yang dihormati, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan? Cukup ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya berharap kepada ibu-ibu agar berkomitmen untuk dilaksanakan di keluarganya, sehingga kegiatan yang kita laksanakan bisa bermanfaat baik untuk diri kita, untuk anak kita, dan untuk seluruh keluarga kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang mendapatkan berkah. Akhirul kalam, salam sejahtera. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.